Puji Tuhan, salam sejahtera. Sebelum kita akan sama-sama mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak semuanya untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Pimpinlah hidup kami Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan yang daripadamu. Karena kami senantiasa berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai kehidupan kami semua. Terpujilah akan nama-Mu, kami siap terima firman-Mu, kami siap dikuatkan, kami pun belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan saat ini diambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Puji Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah special gift. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang cukup berat mungkin kalau diberikan kepada saya atau saudara untuk kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Satu kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa meminta apapun yang bisa kita minta kepada seseorang yang memang mampu untuk memberikannya. Tentunya banyak sekali hal yang akan kita minta yang mempermudah hidup kita, yang menyenangkan hati kita, permintaan-permintaan semacam itu yang memang kita perlukan di dalam kehidupan kita, tentunya banyak sekali. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang raja, Raja Salomo, ketika datang kesempatan untuk dia meminta satu hal kepada Tuhan sendiri, Allah yang empunya segala sesuatu, yang mampu untuk melakukan apa saja. Yang dilakukan oleh Salomo adalah meminta hikmat. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 tadi, di situ dikatakan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan seterusnya. Jadi bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan jabatan, karena memang pada saat itu Salomo pun sudah mendapatkan jabatan tersebut. Tetapi kalau kita boleh bertanya, mengapa sebenarnya Salomo ini hanya meminta hikmat kepada Tuhan? Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di situ dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Salomo tahu keterbatasannya, dia menyadari potensinya yang sangat terbatas. Salomo tahu tanggung jawabnya begitu besar untuk memimpin umat yang begitu banyak. Firman Tuhan tuliskan tidak terhitung banyaknya. Ya, karena satu tugas tanggung jawab yang cukup besar, tidak hanya perlu kekayaan, tidak hanya perlu ketenaran, tapi lebih daripada itu yang Salomo butuhkan. Dengan segala kerendahannya hatinya, dia menghadap Tuhan, lalu dia katakan, dia perlu hati yang dapat menimbang. Hati yang dapat menimbang segala perkara yang diperhadapkan di dalam kehidupan Salomo. Kalau kita melihat bahwa hikmat yang Salomo minta ini adalah hati yang faham menimbang perkara. Di dalam Amsal pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, ya,
Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Firman Tuhan katakan pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, itu yang terpenting. Itu yang terutama. Firman Tuhan katakan hati yang dapat menimbang segala perkara adalah hati yang di dalam ketaatannya dia mau menerima kebenaran firman Tuhan. Hati yang menerima firman Tuhan tetapi juga diikuti dengan ketaatan. Itu yang diperlukan oleh Salomo. Dia perlu ketika ada tantangan datang di dalam kehidupannya, dia diam menunggu petunjuk yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalaupun firman itu datang dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tantangan dan masalah Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan bukan hanya ketika hati kita siap mendengar, tetapi juga siap untuk taat terhadap firman itu. Itu yang memberkati kehidupan kita. Ya, itu yang memberikan hikmat kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan hikmat tersebut? Firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita minta dengan kerendahan hati. Minta dengan kerendahan hati. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama pada ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Firman Tuhan katakan, kalau kurang minta. Jangan pertahankan kepintaran kita sendiri. Jangan pertahankan keegoisan kita sendiri. Jangan pertahankan yang kita rasa bahwa saya punya semuanya. Tetapi datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Minta Tuhan. Tuhan tolong saya perlu hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan tolong saya perlu kebenaran yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-111 pada ayat yang 10 katakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Allah. Jadi ketika kita tahu menjadi pribadi yang tahu menghormati firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan itu dengan tidak mengecewakan dengan melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi taat di dalamnya. Tidak mudah mengabaikan firman yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan sigap menyimpan dan belajar dalam ketaatan kita melakukan kebenaran firman itu. Karena ketika hikmat itu kita dapatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, semuanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Itu semua tercatat dalam Amsal pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, serta jalannya sejahtera semata-mata. Puji Tuhan. Hikmat ada di dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita, hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak semuanya untuk kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan.
Engkau Allah yang Maha Kuasa. Berkat-Mu luar biasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk siapapun yang mendengar, melihat tayangan ini, biarlah mereka juga menerima hikmat yang daripada-Mu. Hikmat dalam ketaatan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hikmat itu kami perlukan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengambil keputusan demi keputusan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi tantangan persoalan hidup yang diperhadapkan kepada kami Tuhan. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu yang menolong kehidupan kami, kami tahu apa yang harus kami perbuat. Itu sebabnya jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tolonglah kami apapun yang kami hadapi. Kami hanya berharap bersandar kepada Engkau. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.